Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dengan pembelajaran ekonomi. Nah, hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Tapi Ustazah mau tanya dulu, sebelumnya kalian pernah nggak bertanya kepada orang tua kalian? Bertanya tentang apa, Ustazah? Nah, misalkan kalian kan sering memakai fasilitas jalan raya, jembatan, misalkan rumah sakit umum. Nah, pernah nggak kalian bertanya kepada orang tua kalian, jembatan, jalan raya, rumah sakit umum itu bisa didirikan, dananya dari mana? Nah, ada yang tahu dananya berasal dari mana? Nah, pembangunan jalan raya, jembatan, rumah sakit umum yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara gratis itu berasal dari pendapatan nasional yang salah satunya adalah pajak. Nah, terus pendapatan nasional itu secara sederhana bisa diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Nah, jadi yang namanya pendapatan nasional itu adalah jumlah pendapatan masyarakat di suatu negara dalam periode tertentu, biasanya dihitung dalam satu tahun. Nah, sumber pendapatan masyarakat yang mana yang dihitung sebagai pendapatan nasional? Ya, sumber pendapatan masyarakat yang diperoleh dari barang atau jasa yang diproduksinya. Nah, terus yang namanya pendapatan nasional itu ada 2 komponen utama. Nah, dalam perhitungan pendapatan nasional nih ada 2 komponen utama. Yang pertama yaitu PDB dan yang kedua adalah PNB. Sebenarnya ada beberapa sih, tapi Ustazah cuma membahas 2 ini saja, PDB dan PNB. Ustazah, PDB itu apa? PNB itu apa? Kira-kira apa ya? PDB adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan di suatu wilayah pada suatu negara selama 1 tahun. Sedangkan PNB adalah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun. Nah, dari pendapatan nasional ini, pemerintah bisa menghitung atau memprediksi pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Nah, atau biasa disebut sebagai pendapatan per kapita. Nah, jadi kalau pernah nih kalian mendengar istilah pendapatan per kapita, nah, yang namanya pendapatan per kapita yang mudah kita pahami adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara, pendapatan setiap penduduk yang ada di suatu negara. Jadi pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara dalam satu tahun. Nah, berikutnya pendapatan per kapita itu bisa dihitung dengan rumus GNP atau PNB tadi dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di negara tersebut.
Nah, jadi dihitung nih rata-ratanya dengan total pendapatan seluruh masyarakat yang ada di suatu negara, terus dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di suatu negara. Jadi nanti selayaknya pendapatan tiap rata-rata tiap penduduk itu berapa ditargetkannya. Nah, jadi nanti pemerintah itu bisa mengkategorikan, misalkan masyarakat ada yang menengah ke bawah, ada masyarakat yang menengah ke atas. Pendapatan per kapita itu dapat digunakan untuk mengukur kemajuan negara. Nah, tetapi tidak bisa digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Nah, jadi suatu negara sejahtera atau tidaknya itu tidak bisa dilihat dari pendapatan per kapitanya saja. Tapi ketika pemerintah mengkategorikan negara ini negara maju, negara ini negara berkembang, negara ini negara miskin. Nah, itu bisa dilihat dari pendapatan per kapitanya. Tapi pendapatan per kapita ini tidak bisa jadi tolak ukur untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk. Nah, lalu Ustazah, tingkat kesejahteraan penduduk itu bisa diketahui dengan cara seperti apa?